Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Armayanti dari kelas PKA 19 NIM 022 akan menjelaskan tentang informasi genetik. Apa sih genetika itu? Jadi, genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan pada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul baik secara mendadak atau secara berangsur-angsur. Gen terbagi menjadi dua, yaitu fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif, kemudian akan membentuk ekspresi gen. Secara luas, genetika membahas yang pertama, struktur materi genetik, meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua yaitu reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, reverse transcription, rolling circle replication, cytoplasmic inheritance, dan Mendelian inheritance. Berikut adalah gambar perbedaan dari DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA. DNA, helix ganda propilin, gula deoksiribosa, fase nitrogen berupa timin, jumlah guanin harus sama dengan sitosin, demikian pula jumlah adenin harus sama dengan timin. Kemudian untuk RNA, ikatan tunggal tidak berpilin, gula deoksiribosa, fase nitrogen berupa urasil, jumlah guanin tidak perlu sama dengan sitosin, demikian pula jumlah adenin tidak perlu sama dengan urasil. Pengertian DNA dan RNA. DNA itu apa sih? DNA merupakan kelompok asam nukleat pada kelompok seluler eukariot dan prokariot. DNA membawa informasi genetik dan bagian DNA yang membawa ciri khas yang diturunkan disebut gen. Perubahan yang terjadi pada gen akan menyebabkan terjadinya perubahan pada produk gen tersebut. Sedangkan RNA merupakan asam nukleat pada beberapa virus. Beberapa virus tertentu diketahui tidak punya DNA, tetapi hanya tersusun dari RNA dan protein. Untuk memastikan di antara kedua makromolekul tersebut yang berperan sebagai materi genetik, antara lain telah dilakukan percobaan rekonstitusi yang dilaporkan oleh H. Frankel, Conrad, dan B. Singer pada tahun 1957. Kemudian konsep dogma sentral biologi. Yang pertama, melalui replikasi DNA, yaitu penurunan informasi genetik dengan memperbanyak DNA. Kemudian transkripsi DNA, yaitu ekspresi DNA menjadi RNA, menghasilkan RNA di dalam inti sel. Yang selanjutnya translasi DNA, konversi RNA menjadi protein, menghasilkan protein di sitoplasma. Proses sintesis protein ada tiga. Yang pertama yaitu replikasi DNA, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga yaitu translasi. Apa sih replikasi DNA itu? Replikasi DNA adalah proses sintesis DNA baru yang terjadi di dalam nukleus usus. Replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Fungsi replikasi ini merupakan fungsi genotipik. Selanjutnya yaitu model replikasi. Model replikasi ini ada tiga. Yang pertama konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga yaitu dispersif. Untuk tahapan replikasi DNA ini ada 5, yang berawal dari denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, kemudian inisiasi sintesis DNA, kemudian pemanjangan untaian DNA, kemudian ligasi fragmen DNA, dan terakhir terminasi sintesis DNA.
Apa sih transkripsi itu? Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA terjadi di nukleus. Pada proses transkripsi, hanya satu untai DNA yang disalin. DNA menjadi RNA. Sintesis RNA 5 aksen menjadi 3 aksen. Tahapan proses transkripsi ada 3. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transkripsi. Yang pertama aktivator. Beberapa faktor transkripsi mengaktifkan transkripsi. Misalnya, mereka dapat membantu faktor transkripsi umum dan atau RNA polimerase mengikat promotor seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Faktor yang kedua yaitu represor. Faktor transkripsi lainnya menekan transkripsi. Represi ini dapat bekerja dengan berbagai cara. Sebagai salah satu contoh, represor dapat menghalangi faktor transkripsi basal atau RNA polimerase, membuatnya sehingga mereka tidak dapat mengikat promotor atau memulai transkripsi. Faktor yang ketiga yaitu sisi pengikatan. Sisi yang mengikat untuk faktor transkripsi sering dekat dengan promotor gen. Namun, mereka juga dapat ditemukan di bagian lain dari DNA, kadang-kadang sangat jauh dari promotor dan masih mempengaruhi transkripsi gen. Apa sih translasi itu? Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino mRNA menjadi protein. mRNA berperan sebagai cetakan dalam pembuatan protein. mRNA yang telah terbentuk dari proses transkripsi akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma, yaitu tempat ditemukannya ribosom, kemudian melanjutkan ke tahap translasi. Tahapan proses translasi ada 3. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Kemudian tahap yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Kemudian tahap yang terakhir yaitu terminasi. Proses translasi ini berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3 yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.